Pernahkah kamu merasa ingatan tentang sesuatu yang buruk terus muncul di kepalamu, sementara momen-momen bahagia terasa cepat terlupakan? Jangan khawatir, kamu tidak sendirian. Fenomena ini ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Dan pada video kali ini, kita akan mengupas tuntas semuanya. Simak video ini hingga akhir agar kamu tidak gagal paham. Selamat datang di Psikopedia, di mana kita bisa saling berbagi pengalaman hidup agar hidup kita bisa lebih bahagia dari hari ini. Sebelum kita lanjut ke dalam materinya, mari kita seruput kopi terlebih dahulu. Oke, let's go. Otak manusia adalah mesin yang luar biasa. Tapi kadang ia bisa menjadi musuh kita sendiri. Apalagi ketika ia memilih untuk fokus pada kenangan buruk. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita? Berikut penjelasannya. Pertama, mengapa otak kita fokus pada hal buruk? Tahukah kamu bahwa otak kita secara alami memiliki kecenderungan untuk mencari aman? Ini adalah bagian dari mekanisme bertahan hidup yang telah kita warisi dari nenek moyang kita. Di masa lalu, manusia purba hidup dalam lingkungan yang penuh bahaya, seperti predator liar atau situasi berisiko tinggi lainnya. Karena itu, otak mereka berevolusi untuk selalu waspada terhadap hal-hal yang berpotensi mengancam keselamatan. Kecenderungan ini disebut negativity bias, yaitu kemampuan otak untuk lebih fokus pada ancaman atau informasi negatif daripada hal-hal positif. Fungsinya adalah untuk memastikan kita cepat merespon bahaya, sehingga peluang untuk bertahan hidup lebih besar. Namun dalam kehidupan modern, bias ini kadang bisa membuat kita merasa cemas atau khawatir terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak seberbahaya itu. Namun di era modern, ancaman yang dihadapi manusia telah berubah bentuk. Kita tidak lagi berhadapan dengan predator seperti harimau di hutan, tetapi ancaman-ancaman psikologis seperti tekanan sosial, kritik, kegagalan, dan rasa tidak diterima seringkali dirasakan sebagai ancaman oleh otak kita. Ini terjadi karena otak kita sulit membedakan antara bahaya fisik dan bahaya emosional. Saat menghadapi kritik atau kegagalan, sistem respon stres kita, seperti pelepasan hormon adrenalin dan kortisol. Kedua hormon ini diaktifkan, seolah-olah kita sedang menghadapi ancaman nyata terhadap keselamatan. Akibatnya, situasi ini dapat memicu kecemasan, stres, atau rasa takut yang sama intensnya, seperti ketika nenek moyang kita menghadapi predator. Hal ini menunjukkan bagaimana mekanisme bertahan hidup masa lalu masih mempengaruhi cara kita merespon tantangan di dunia modern. Yang mengejutkan, ingatan buruk cenderung lebih detail dan membekas dibandingkan kenangan bahagia. Ini karena otak kita secara alami memprioritaskan pengalaman negatif sebagai bagian dari mekanisme bertahan hidup. Ketika sesuatu yang buruk terjadi, otak terutama amigdala bekerja lebih aktif untuk memproses dan menyimpan detail-detail pengalaman tersebut. Tujuannya agar kita terus belajar dari kesalahan atau bahaya yang pernah dialami, sehingga dapat menghindari situasi serupa di masa depan. Misalnya, jika kita pernah mengalami kejadian yang memalukan atau berbahaya, otak akan mencatat hal-hal seperti tempat, waktu, atau apa yang memicunya. Hal ini berbeda dengan kenangan bahagia, yang meskipun menyenangkan, dianggap otak sebagai kurang relevan untuk kelangsungan hidup kita. Akibatnya, kenangan buruk seringkali terasa lebih nyata dan sulit dilupakan. Kedua, bagaimana hal buruk meninggalkan jejak di dalam otak kita? Pernahkah kamu mendengar tentang amigdala? Amigdala adalah bagian kecil di otak yang bertugas mengatur emosi kita, terutama yang terkait dengan rasa takut dan stres. Ketika sesuatu yang buruk terjadi, amigdala menjadi sangat aktif, memastikan detail pengalaman itu tersimpan dengan jelas. Ini adalah cara otak kita untuk belajar dari pengalaman buruk agar bisa menjadi waspada di masa depan. Hormon stres seperti kortisol memiliki peran penting dalam respon tubuh terhadap stres. Ketika kamu merasa takut atau cemas,
tubuh melepaskan kortisol sebagai bagian dari mekanisme pertahanan alami. Kortisol membantu tubuh kita untuk fokus pada ancaman atau masalah yang sedang dihadapi, dengan meningkatkan kewaspadaan dan mempercepat respon tubuh. Salah satu efeknya adalah memperkuat ingatan buruk atau pengalaman negatif, yang membuatnya lebih sulit untuk dilupakan. Tujuan dari peningkatan ingatan ini adalah untuk memastikan bahwa kita dapat menghindari bahaya yang sama di masa depan. Namun, jika respon stres ini terlalu sering atau berlebihan, itu bisa menyebabkan gangguan pada keseimbangan emosional dan kesehatan mental. Karena ingatan buruk atau perasaan cemas terus muncul. Ironisnya, semakin kamu mencoba melupakan, semakin kuat ingatan buruk itu bertahan. Hal ini menjelaskan fenomena yang terjadi dalam otak kita saat kita berusaha menghindari atau menghapus kenangan yang tidak menyenangkan. Ketika kamu terus berusaha keras untuk melupakan suatu kenangan buruk, otakmu malah cenderung memprosesnya lebih intens. Karena otak menganggapnya sebagai informasi yang penting untuk kelangsungan hidup. Otak kita memiliki mekanisme yang didesain untuk menyimpan pengalaman-pengalaman yang bisa berpotensi membahayakan atau mengancam. Meskipun sebuah kenangan buruk bukan ancaman nyata, otak tetap menganggapnya sebagai informasi yang perlu diingat, agar kita bisa menghindari situasi serupa di masa depan. Semakin kamu berusaha melupakan, semakin besar perhatian otak terhadap kenangan tersebut, yang justru membuatnya semakin kuat dan sulit dihilangkan. Ketiga, lalu apa dampaknya jika kita terus mengingat hal buruk? Sadarlah, jika kamu terlalu sering mengingat hal buruk, bisa mempengaruhi kesehatan mentalmu. Hal ini mengacu pada dampak negatif dari terus-menerus memikirkan atau mengingat kenangan buruk. Ketika kita terjebak dalam perasaan atau pikiran negatif tentang masa lalu, otak kita cenderung berada dalam keadaan stres yang berkepanjangan. Hal ini bisa merusak keseimbangan emosional dan memengaruhi kesehatan mental secara keseluruhan. Mengingat hal buruk secara berulang dapat menyebabkan kecemasan, karena otak terus-menerus terfokus pada ancaman atau potensi bahaya. Stres yang timbul dari perasaan cemas yang tidak henti-hentinya dapat berkembang menjadi stres yang kronis, yang berbahaya bagi tubuh dan pikiran. Stres yang tidak dikelola dengan baik dapat mengarah pada gangguan kesehatan mental lebih serius, seperti depresi, di mana seseorang merasa putus asa, kehilangan minat dalam aktivitas, atau merasa tidak berdaya. Secara keseluruhan, terlalu sering memikirkan hal buruk bisa menciptakan pola pikir yang merugikan, mengurangi kemampuan seseorang untuk berpikir positif, dan memperburuk kondisi kesehatan mental. Lebih parah lagi, ingatan buruk bisa merusak hubunganmu dengan orang lain. Hal ini menggambarkan dampak jangka panjang dari kenangan negatif terhadap cara kita berinteraksi dengan orang di sekitar kita. Ketika kita terus mengingat pengalaman buruk, terutama yang melibatkan pengkhianatan, kekecewaan, atau rasa sakit emosional, kita cenderung membawa rasa takut dan ketidakpercayaan ke dalam hubungan kita yang baru. Akibatnya, meskipun orang di sekitar kita tidak memiliki niat buruk, kita bisa merasa ragu atau curiga terhadap mereka. Kita mungkin mulai menganggap bahwa mereka akan menyakiti kita, seperti orang-orang di masa lalu. Meskipun itu tidak benar. Hal ini dapat menciptakan jarak emosional antara kita dan orang lain, dan membuat hubungan terasa kurang intim atau tidak nyaman. Ketidakpercayaan yang muncul bisa membuat kita lebih tertutup, menghindari kepercayaan, atau bahkan mengisolasi diri dari orang-orang yang sebenarnya peduli. Secara keseluruhan, ingatan buruk yang tidak diselesaikan bisa mengganggu kemampuan kita untuk membangun hubungan yang sehat dan saling percaya dengan orang lain. Dan yang paling mengejutkan, ingatan buruk bisa memengaruhi cara kamu melihat dirimu sendiri, menggambarkan bagaimana kenangan negatif, terutama yang melibatkan kegagalan atau rasa sakit emosional, dapat merusak citra diri seseorang. Ketika kita terfokus pada kegagalan atau pengalaman buruk di masa lalu, kita mulai melihat diri kita melalui lensa yang terdistorsi, yaitu sebagai orang yang tidak cukup baik, tidak mampu atau tidak layak. Kenangan buruk dapat memperkuat perasaan rendah diri atau ketidakpercayaan diri, yang membuat kita takut untuk mencoba hal-hal baru. Misalnya,
Jika kamu pernah gagal dalam suatu usaha atau hubungan sebelumnya, kamu mungkin mulai meragukan kemampuan diri untuk berhasil lagi. Pikiran ini bisa membatasi potensi kamu dan membuatmu menghindari tantangan atau peluang baru karena takut mengalami kegagalan yang sama. Secara keseluruhan, ingatan buruk tidak hanya mempengaruhi emosi dan hubungan dengan orang lain, tetapi juga bisa mengubah cara kita menilai diri sendiri. Hal ini bisa menghambat pertumbuhan pribadi dan membuat kita merasa terjebak dalam pengalaman masa lalu, bukan maju menuju masa depan yang lebih baik. Otak kita memang suka mengingat hal buruk, tapi kita punya kendali untuk tidak membiarkannya menguasai hidup kita. Kunci utamanya adalah menerima, memahami dan mengalihkan fokus ke hal-hal yang lebih baik. Ingat, masa lalu adalah guru bukan hukuman. Jangan biarkan ingatan buruk menghentikanmu untuk maju. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir. Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup kalian, dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan, kalian bisa komen di bawah video ini. Dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar dan rumah bagi kalian yang membutuhkan seseorang untuk mensupport kalian. Dan sertakan hashtag "Saya ingin hidup lebih bahagia" di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.